Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan P-Network yang terbaru lagi ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya akan mencoba untuk membuka daripada aplikasi P-Browser ya. Nanti rekan-rekan juga bisa dipraktekkan. Dan di sini pembahasannya sedikit naik level ya. Dan kita akan bongkar ada apa saja di dalam P-Browser ini ya rekan-rekan, yang mana di sini juga mendukung daripada ekosistem P-Network ya. Dan di sini langsung saja kita buka untuk yang ada di brainstorm.p ini ya. Kita bisa klik saja ya rekan-rekan, dan di sini ada keterangan dalam bahasa Inggris. Oke rekan-rekan, dan di sini kita diarahkan pada halaman seperti berikut ya. Untuk tampilan awal brainstorm, di sini ada welcome, kemudian ada the purpose, kemudian ada how does it work. Nah ini nanti akan saya bahas ya rekan-rekan. Nah ini saya rasa ini adalah langkah awal kita harus memahami apa itu ekosistem P-Network yang ada dalam brainstorm ini ya. Oke rekan-rekan, dan di sini langsung saja saya terjemahkan ya, dan akan kita bahas secara bersama-sama yang ada dalam brainstorm ini. Yang pertama di sini ada ucapan selamat datang di P-Brainstorming. Ini adalah prototip baru di mana perintis dapat mengusulkan ide aplikasi P untuk P blockchain di masa depan. Bergabung dengan proyek dan melibatkan perintis lain untuk bergabung dengan proyek. Pionir KYC dapat menyumbangkan P untuk mendukung proyek tertentu yang diterbitkan. P yang disumbangkan hanya akan didistribusikan jika proyek tersebut membuahkan hasil ya. Aplikasi Brainstorm awalnya akan menerbitkan proposal proyek untuk aplikasi ekosistem tipe 2 dan aplikasi bisnis yang lebih baru ya. Nah ini kemudian tujuan daripada P-Brainstorm ini ya rekan-rekan. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memasukkan semua pionir dalam pembangunan ekosistem untuk P. Aplikasi ini berharap dapat menyalurkan kreativitas, kebijaksanaan kolektif, bakat, dan dukungan dari komunitas besar kami yang terdiri dari lebih dari 10 juta perintis ya. Ini pada saat dibuat sudah mencapai 10 juta pionir ya, dan sampai saat ini kita sudah memiliki lebih kurang 40 juta pionir di berbagai negara ya, yang terlibat dalam memproduksi aplikasi nyata, menciptakan utilitas, dan membangun ekosistem yang sangat penting bagi keberhasilan P-Network ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, jadi di sini tujuannya adalah untuk membangun ekosistem ya melalui aplikasi-aplikasi yang nantinya akan berhubung ke dalam SDK rekan-rekan. Kemudian di sini bagaimana cara kerjanya ya. Semua pionir dapat mengirimkan proyek baru atau bisa mengusulkan proyek baru ya. Proyek yang diajukan tidak diterbitkan secara otomatis. Yang pertama ada moderator obrolan P menyusun proposal untuk kualitas dan penghapusan spam atau duplikasi. Yang kedua di sini core team akan menerbitkan sebagian kecil dari proposal yang diartikulasikan dengan baik, yang berisi ide bagus dan rencana implementasi dengan detail yang cukup. Dan di sini tunjukkan keselarasan dengan tujuan ekosistem dan kelayakan. Meskipun perintis dapat tunduk ide bagus tanpa harus membangunnya sendiri, prioritasnya adalah proposal di mana pencipta juga berkomitmen sebagai salah satu pembangun untuk proyek tersebut ya. Kemudian di sini semua pionir atau perintis akan dapat melihat semua proposal proyek yang diterbitkan dan memberikan suara positif ya atau downvote kepada mereka tentang apakah proyek yang harus dibangun untuk mencapai utilitas dan tujuan ekosistem kita bersama rekan-rekan. Kemudian di sini pionir atau perintis KYC dapat mendukung proyek lebih jauh lagi dengan mendonasikan P sebagai insentif ya kepada para pembangun. Perintis yang berbakat dan termotivasi dapat mendaftar untuk bergabung dengan proyek tertentu guna membantu mewujudkannya. Kemudian di sini juga perlu diingat bahwa ini adalah prototipe awal yang dirilis core team ya sebagai bentuk beta, dan mengharapkan perubahan untuk datang ya saat masyarakat mulai menggunakannya rekan-rekan. Rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan ya. Di sini ada jenis proyek aplikasi. Ada dua jenis proyek yang perintis atau pionir dapat mengajukan proposal ya. Nah, kemudian di sini ada tipe 1, aplikasi dengan model bisnis. Kemudian aplikasi ini dapat memperoleh P dari transaksi bisnis di dalam aplikasi mereka ya. Misalnya biaya P untuk memfasilitasi pembelian barang atau jasa atau penjualan langsung di P2P owners ya. Aplikasi ini membuat produk, teknologi, dan keputusan bisnis. Misalnya ada fitur atau fungsi apa yang harus disertakan dalam aplikasi dan berapa biayanya ya. Jadi di sini rekan-rekan yang
memiliki semacam basic ya, basic semacam coding dalam aplikasi-aplikasi atau membuat aplikasi ekosistem, nanti bisa mengajukan diri untuk bergabung ya. Nah, ini sebagai ekosistem P-Network ya, untuk menawarkan solusi-solusi apa ya. Nah, ini salah satu langkah untuk memperluas daripada ekosistem P-Network ya rekan-rekan. Yang mana di sini untuk tipe yang pertama di sini model bisnis ya, nanti rekan-rekan juga bisa mendapatkan keuntungan berupa fee ya, atau semacam biaya tambahan dengan menggunakan CoinPay tentunya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada aplikasi ekosistem, yang mana di sini tidak mungkin memiliki modal bisnis ya, tapi sangat penting untuk infrastruktur P-Network, dan tujuan dari aplikasi semacam ini adalah untuk melengkapi kekurangan dan memfasilitasi pertumbuhan ekosistem dan memberi manfaat bagi kebaikan bersama jaringan ya. Aplikasi ini dapat dikembangkan oleh para pionir, kemudian akan berada di bawah dukungan dan arahan core team, dan dapat berjalan di infrastruktur server core team ya. Kemudian pengembang atau developer proyek semacam itu terutama didukung oleh sumbangan masyarakat ya. Kemudian di sini contoh aplikasi tipe 2 yaitu aplikasi alternatif dan aplikasi KYC dan lain-lain rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan ya. Ini para perintis atau pionir dapat mengusulkan aplikasi tipe 1 dan tipe 2. Perlu diingat bahwa tim inti, rekan-rekan di sini saya lanjutkan ya. Perlu diingat bahwa core team atau tim inti pada awalnya akan fokus untuk meninjau dan mempublikasikan aplikasi ekosistem yang diusulkan oleh orang-orang yang ingin membangunnya. Selain itu, seperti yang dikomunikasikan sebelumnya, harap hindari mengirimkan aplikasi yang tidak mematuhi hukum atau kebijakan ya. Nah, di sini sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali ya. Yang mana di sini core team sudah memberikan semacam ruang-ruang khusus. Nah, ini untuk kemajuan daripada ekologi atau ekosistem P-Network ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini juga ada peran daripada proyek-proyek yang ada ya. Oke rekan-rekan, dan di sini untuk peran proyek ya, setiap proyek biasanya berisi peran berikut ini ya. Ini admin. Nah, untuk proposal aplikasi ekosistem, admin dapat menyetujui anggota tim dan mengedit deskripsi proyek untuk aplikasi bisnis. Kemudian di sini nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari lebih lanjut lagi ya. Nah, tentunya di sini juga ada keterangan-keterangan ya yang sangat jelas sekali ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan ya pembahasannya agar sampai sempurna ya. Ini peran proyek, setiap proyek biasanya berisi peran berikut ini. Untuk proposal aplikasi ekosistem, admin dapat menyetujui anggota tim dan mengedit deskripsi proyek. Kemudian di sini untuk aplikasi bisnis, peran admin diambil alih oleh pimpinan proyek ya. Bisnis, orang yang ingin berkontribusi pada sisi bisnis proyek, seperti pada pemasaran, operasi, komunikasi, keterlibatan, dukungan perintis ya, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada pengembang atau developer ya, yaitu orang yang ingin menyumbangkan keterampilan teknis untuk membangun proyek seperti insinyur, desainer, dan lain-lain rekan-rekan. Nah, ini saya rasa sangat mantap sekali ya, sebagai bentuk tahap awal kita mempelajari brainstorm ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan juga harus memahami inti daripada aplikasi P-Network itu sendiri ya. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu ya. Ini konten dari saya sebagai bentuk awal pembuka ya. Kita membuka aplikasi brainstorm, dan nanti akan saya lanjutkan mengenai hal-hal yang lebih mendasar dan lebih penting yang ada dalam brainstorm ini ya, atau dalam P-Browser ini. Karena di sini aplikasi P-Browser sebagai aplikasi penunjang untuk keberhasilan daripada P-Network ya. Jadi untuk pionir-pionir semuanya itu harus mengunduh dua aplikasi. Yang pertama jelas aplikasi P-Network, kemudian yang kedua aplikasi P-Browser ya, kurang lebih seperti itu. Oke rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan memiliki pendapat, saran, atau masukan ya, silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa silahkan klik tombol subscribe-nya agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi-informasi seputar P-Network berikutnya ya. Terima kasih.